membentuk karakter muslim yang bertakwa itu dari segi individu adalah bahwa kita harus mendapatkan keimanan kepada apa yang wajib diimani dalam Islam ini secara pasti dengan proses berpikir. Artinya apa? Artinya membangun akidah Islamiyah ini dengan proses berpikir. Untuk menuju bisa bertakwa itu kita harus menguatkan akidah Islamiyah kita. Karena tidak bisa orang itu bertakwa menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintahnya jika tidak yakin. Jika ada keraguan-raguan atau ada kebimbangan, ada kegamangan, tidak bisa. Harus ditanamkan akidah Islamiyah secara kokoh, dan akidah Islamiyah ini bisa kokoh dengan proses berpikir. Tidak bisa tidak dengan proses berpikir tentang apa? Tentang alam semesta, tentang kehidupan, tentang manusia, bahwa kita semua ini fana, bahwa kita diciptakan, bahwa ada zat yang telah menjadikan kita ada, yang itu zat itu wajibul wujud, dan begitu seterusnya hingga menemukan akidah Islamiyah ini terpatri secara kuat di dalam jiwa kita. Itu langkah pertama untuk mencapai ketakwaan. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena ketakwaan ini tidak hanya terbentuk dari akliyah, tapi juga terbentuk dari nafsiyah. Nafsiyah itu pola tingkah laku, bukan hanya sekadar akidah, tetapi juga amal soleh. Amal soleh ini bagaimana? Atau membentuk pola tingkah laku ini bagaimana? Yaitu setelah meyakini, yaitu dengan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Setelah meyakini Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, melaksanakan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah. Nah, terus mencoba itu, terus meyakini dan menerapkan itu, insya Allah akan menjadi sajiyah, akan menjadi kebiasaan, karakter di dalam tubuh, dalam diri seorang muslim, sehingga terbentuklah pribadi yang berakidah Islamiyah, berakliyah Islamiyah, dan bernafsiyah Islamiyah. Ada sebuah sampai begini, sampai merasakan dirinya ini terikat secara sepenuhnya kepada Islam. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa menurut kami yang pernah kami baca dalam kitab para ulama. Di antaranya prinsip seorang imam besar, seorang mujtahid, yaitu Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Dia seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang mencapai derajat sebagai mujtahid. Beliau ini memiliki prinsip dalam sebuah ungkapannya begini: ma takallamtu kalimatan wala fa'altu fi'lan illa wa a'dadtu lahu jawaban baina yadayillahi ta'ala. Apa artinya? Aku tidak mengucapkan satu patah kata pun, dan aku tidak melakukan suatu perbuatan apapun, kecuali sudah aku siapkan jawabannya kelak, sudah aku siapkan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sangat ungkapan yang luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena keyakinan yang begitu luar biasa kepada kehidupan akhirat menjadikan kita seharusnya begitu juga prinsipnya. Perkataan yang muncul atau yang terluncur dari lisan kita, perbuatan yang kita lakukan, ini hendaknya harus terikat dengan hukum syara selalu, agar kita bisa mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi sudah menyiapkan apa nanti yang akan kita jawabkan di hadapan Allah ketika Allah menghisab kita, ketika Allah menanyai kita tentang amalan-amalan kita selama hidup di dunia. Inilah kepribadian Islam sebetulnya yang diajarkan oleh para ulama, dan kita pun
juga harus membentuk pribadi kita menjadi kepribadian Islam ini. Ya, tidak hanya mengkaji Islam untuk tahu, tetapi untuk diyakini dan untuk diterapkan. Ini bedanya model pelajaran atau mempelajari dalam Islam dengan model mengkaji menurut orang Barat, ya, di mana mengkaji ilmu menurut para pemikir dan lain sebagainya itu untuk tahu saja, untuk kepuasan logika, ya, kepuasan akal saja. Tetapi dalam Islam tidak cukup, ya, hanya tahu saja, tetapi bagaimana diyakini. Jadi pengetahuan yang sudah didapatkan dari mengkaji daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak berhenti pada level tahu saja, tetapi sampai diyakini, ya, diyakini. Nah, dan tidak berhenti di situ saja, tapi sampai pada pelaksanaan. Ya, bagaimana kalau sudah diyakini, berarti konsekuensinya dengan kehidupan akhirat, ya, bahwa kita ini tidak lama hidup di dunia ini, pasti mati kita ini. Dan setelah kehidupan ini ada apa? Ya, kita kan tidak tahu sebagai manusia. Sebagai manusia apa adanya ini kita tidak tahu kecuali diberitahu oleh pencipta kita. Nah, pencipta kita ini sudah memberitahu kita bahwa setelah kehidupan ini ada akhirat, ya, kehidupan lagi yang itu sebenar-benar kehidupan. Dan sekarang ini bukanlah kehidupan yang sebenar. Disebutkan lahwun wa la'ibun, ya, kehidupan dunia ini, yaitu permainan dan senda gurau belaka. Artinya apa? Artinya sakitnya di dunia, ya, capeknya di dunia ini bukan capek yang sebenar, bukan sakit yang sebenar. Miskinnya di dunia bukan miskin yang sebenar. Ini adalah senda gurau permainan belaka, di mana yang Allah hisab nanti adalah bagaimana sikap kita, ya, menghadapi sakit, sikap kita menghadapi kesusahan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu konsepsi dalam Islam, bagaimana membentuk pribadi yang berkepribadian Islam tadi, ya. Yang kalau radikal tadi kita bawa ke konotasi yang positif, ya. Ada profesor kita namanya Bapak Profesor Suteki, itu radikal itu diartikan ramah, terdidik dan berakal. Nah, itu, ya. Jadi ini adalah pemaknaan radikal yang radikal. Jadi pemaknaan radikal yang maju, ya. Jadi berpikir maju tadi juga radikal. Jadi ramah, terdidik dan berakal itulah pribadi Muslim, ya. Pribadi Muslim itu membawa ramah itu sebetulnya dari bahasa Arab, yaitu rahmah. Rahmah itu kasih sayang, ya. Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau mau pribadi yang ramah, itu pribadi yang berakidah Islamnya, menerapkan syariat Islam, rahmatan lil alamin, ya. Ramah, ya, terdidik dan berakal, ya. Dan kita sebagai Muslim tentu sangat menjunjung keilmuan, ya, sangat menghormati ilmu dan para pengembannya, yaitu para ulama. Dan dalam Islam juga sangat menghargai apa yang disebut akal, di mana akal ini yang bisa memilah, ya, mana yang hak dan mana yang batil, mengantarkan kita kepada memahami mana yang hak dan mana yang batil. Sedangkan al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akal kita ini yang kemudian, ya, memahami dan memilah, ya, bahwa ini yang datang dari Allah ini yang hak, ya, dan ini yang datang dari hawa nafsu, dari kepentingan, dari bisikan setan dan seterusnya, ini yang batil. Maka kita ikuti yang hak, ya, kita sisihkan dan jauhi sejauh-jauhnya yang batil. Jadi begitu sebetulnya dalam Islam ini, ya, ramah, terdidik dan berakal, gitu. Baik.